warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang mungkin seputar ghosting, ya kan. Yang pertama itu, apa sih ghosting itu? Nah, ghosting itu adalah saat pria atau wanita menghentikan komunikasi atau hubungan dan menghilang tanpa penjelasan yang jelas. Biasanya itu dilakukan saat seseorang itu tidak ingin lagi berkencan, tapi tak kuasa untuk mengakhiri hubungannya. Entah itu karena takut atau tidak tega untuk menyakiti perasaan pasangan mereka. Maka karena takut itu tadi, mereka itu dengan sengaja dia menghilang tanpa kejelasan yang jelas. Harapannya pasangannya atau teman kencannya itu tadi sadar sendiri kalau pelaku ghosting ini tadi itu sudah tidak tertarik dengan hubungan yang sedang dijalankan itu tadi, dan beranggapan bahwa hubungan itu tidak mungkin atau tidak bisa lagi untuk diteruskan. Sebuah studi ilmiah menunjukkan bahwa ghosting itu adalah cara paling buruk untuk mengakhiri suatu hubungan. Kenapa sih? Soalnya itu dikhawatirkan tuh dapat mengakibatkan konflik yang lebih rumit di kemudian hari dan memicu lebih banyak kemarahan serta rasa sakit untuk korban ghostingnya itu sendiri. Nah, seperti yang saya baca-baca tadi kan, saya sempat riset tadi, ghosting itu menjadi kata paling banyak dicari di Indonesia tahun 2020. Jadi sepanjang tahun 2020 itu tadi, kata ghosting itu yang paling banyak dicari. Menurut Google Year in Study tahun 2020, kata ghosting itu berada di urutan pertama ini paling atas untuk kategori pencarian di Indonesia. Setelah itu, perilaku menghilang tanpa kabar ini atau ghosting ini sebenarnya itu tidak terlalu baru sih dalam dunia percintaan. Bahkan sudah ada studi tentang strateginya untuk mengakhiri hubungan pada tahun 1970-an. Salah satunya itu ya dengan menghindar atau ghosting ini tadi. Namun di era aplikasi kencan online seperti pada saat ini, seperti Tinder, Bumble atau OkCupid, fenomena ghosting itu makin marak dalam 10 tahun terakhir. Jadi dari tahun mungkin 2010 sampai 2020 ini. Setelah itu waktu itu saya sudah melakukan riset kan, saya baca-baca di artikel atau di tempat-tempat survei itu. Saya sudah mendapatkan beberapa sumber seperti satu ya, saya lihat itu di LA US terungkap itu ada sekitar 26% wanita dan 33% pria yang pernah melakukan ghosting maupun menjadi korban ghosting. Jadi ada 26% wanita, ada 33% pria yang pernah melakukan ghosting dan juga menjadi korban dari ghosting itu tersendiri. Mungkin itu karma kali ya dari mereka, jadi pernah melakukan ghosting dan juga habis itu di ghosting oleh seseorang. Dan itu sementara itu ada 24% wanita dan juga 17% pria mengaku menjadi pelaku ghosting tetapi tidak pernah di ghosting. Nah, ini kebanyakan kan dari wanita kan, 24% wanita itu mengaku menjadi pelaku ghosting. Kalau kita lihat dari statistik yang saya utarakan tadi ya kan, bisa kita lihat itu pelaku ghosting itu lebih banyak dilakukan oleh wanita. Nah, kenapa bisa begitu? Menurut saya itu para wanita itu bisa saja sedang berhati-hati dalam mencari pasangan hidup atau seorang pemimpin rumah tangga di kemudian hari. Karena pada masa ini ya kan, para wanita itu banyak mencari seseorang pemimpin keluarga yang baik, bertanggung jawab, dan tentunya good looking ya kan, yang putih kayak orang-orang artis-artis Korea gitu ya kan. Tetapi menurut saya itu good looking itu tidaklah menjadi faktor utama dalam menentukan seorang pria itu bisa menjadi pemimpin yang baik dalam menjalin hubungan. Nah, seorang pria itu harusnya memiliki sifat-sifat seperti pertama itu bersiap untuk berkompromi. Nah, semua orang itu suka kan mendapatkan apa yang mereka inginkan kan. Tiap
ketika kita masuki suatu hubungan, kita itu akan menyadari bahwa kompromi itu adalah segalanya. Itu bisa berarti suatu yang sederhana ya, seperti memilih tempat makan ataupun tempat kencan yang kita inginkan kan antara pria sama wanita. Terus terkadang itu perbedaan itu dapat juga menjadi hal yang harus diselesaikan secara berkompromi. Kalau misal kita kan para cowok ini mempunyai cewek yang keras kepala, kita itu harus berkompromi dengan mereka agar hubungan tetap aman dan terjauh dari ghosting. Yang kedua, misal kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu peduli. Siapa sih yang gak suka dipedulikan oleh pasangannya kan? Ketika dalam hubungan, pasti para cewek itu berharap cowoknya akan lebih peduli padanya ya kan? Ya meskipun mungkin di bulan-bulan awal aja sih, mungkin 1-2 bulan lah. Namun kalau kita melakukannya karena suka, itu kita pasti akan terbiasa dengan mengirimkan pesan mungkin I miss you, I love you, ataupun mengantarkan mereka pergi ke kantor. Itu menunjukkan bahwa kita itu peduli pada mereka. Selebihnya itu mungkin seperti kita itu bisa mendengarkan, bisa saling mendengarkan lah satu sama lain, seperti mendengarkan cerita mereka. Mungkin para cewek kan biasanya suka gosip ya kan, kita bisa mendengarkannya atau curhat-curhat mereka lah. Dan setelah itu mungkin kemudian saling mengerti satu sama lain dan juga menghormati minat mereka. Dengan begitu kita para pria itu bisa saja dianggap bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik dan tepat di kemudian hari. Nah, setelah kita bisa mempertahankan hubungan itu tadi, rintangan selanjutnya itu adalah mendapatkan restu kedua orang tua. Nah, karena restu kedua orang tua itu adalah segalanya dalam menjalin hubungan, apalagi pergi ke step yang selanjutnya. Karena jika kita tidak mendapatkan restu orang tua, dikhawatirkan di kemudian hari itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan biasanya orang tua itu instingnya kan kuat banget kan untuk anaknya, itu udah tau lah yang terbaik untuk anaknya itu apa gitu. Nah, tidak mendapatkan restu kedua orang tua ini itu bisa menjadi alasan seorang melakukan ghosting. Ya, kembali ke awal tadi kan soal ghosting, karena takutnya itu si pelaku ghosting itu misal ada cewek kan dapatkan nggak boleh pacaran sama seorang cowok gitu. Nah, takutnya si cewek itu dia takut untuk bilang ke si cowok itu tadi, gimana sih aku nggak bisa lanjutin hubungan ini tadi gitu kan. Nah, itu tadi alasannya mungkin si cewek itu melakukan ghosting kepada si cowok. Dia langsung tiba-tiba ninggalin gitu aja tanpa penjelasan yang jelas. Takutnya untuk melukai hati si cowok itu tadi. Nah, akhir-akhir ini tadi saya juga sering melihat ya di media sosial seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook, banyak postingan yang menceritakan soal pasangan itu yang harus kandas di tengah jalan karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. Karena para orang tua si wanita ini juga inginkan anaknya untuk bahagia dan memilih pemimpin keluarga yang tepat.